Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejarah perkembangan kurikulum pada masa penjajahan, yaitu saat orang-orang Eropa datang ke Indonesia pada masa kolonial Belanda dan masa pemerintahan Jepang hingga periode kemerdekaan. Kurikulum pada masa kolonial Belanda memiliki misi penyebaran agama dan untuk mempermudah pelaksanaan perdagangan di Indonesia. Pada abad 16 dan 17, lahirlah lembaga-lembaga pendidikan dalam rangka penyebaran agama Kristen di Indonesia. Pendidikan tersebut untuk bangsa Belanda dan pribumi. Dengan adanya lembaga pendidikan tersebut, pihak kolonial Belanda merasakan perlunya pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis. Sistem pendidikan pada masa Belanda diatur dengan prosedur yang ketat, mulai dari aturan siswa, pengajar, sistem pengajaran, dan kurikulum. Sistem prosedural seperti ini sangat berbeda dengan sistem pendidikan Islam yang telah dikenal sebelumnya. Sistem pendidikan Belanda pun bersifat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibentuk dengan membedakan pendidikan antara anak Belanda, anak Timur Asing, dan anak pribumi. Golongan pribumi ini masih dikelompokkan lagi menjadi masyarakat kelas bawah dan priai. Pendidikan di masa Jepang memiliki tujuan utama, yaitu untuk menenangkan perang. Pada masa ini, terbitlah sekolah rakyat yang dikenal dengan Kokumin-gakko selama 6 tahun lamanya. Lalu, pelajaran yang masih terdapat pengaruh Belanda dihilangkan dan untuk bahasa pengantar menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada kurikulum 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang diberlakukan di sekolah Indonesia pada awal kemerdekaan. Pada masa itu, menggunakan istilah dalam bahasa Belanda yaitu leerplan yang memiliki arti rencana pelajaran. Pada saat itu, kurikulum di Indonesia hanya melanjutkan yang sudah pernah diterapkan sebelumnya, karena masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter dan kesadaran dalam bernegara dan bermasyarakat. Kemudian terjadi perubahan lagi pada kurikulum menjadi kurikulum 1952 atau disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah kurikulum Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan dan mengalami perbaikan yang kemudian dikenal dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Karakteristik dari kurikulum 1952 ini adalah rencana pelajarannya harus memperhatikan isi pelajaran yang kemudian dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari. Mata pelajaran saat itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Kemudian kurikulum mengalami perubahan lagi menjadi kurikulum 1964 atau disebut dengan Rencana Pendidikan 1964. Pemerintah kembali memperbaiki sistem kurikulum pendidikan di Indonesia yang dikenal dengan Rencana Pendidikan 1964. Pada kurikulum ini, rancangan pembelajaran bersifat aktif, kreatif, dan produktif, sehingga guru dituntut untuk dapat membimbing siswanya agar mampu memecahkan suatu masalah. Jadi, konsep kurikulum di masa ini bersifat bagaimana siswa dapat bersikap aktif, kreatif, dan produktif dalam menemukan sebuah solusi untuk memecahkan suatu masalah yang terdapat di lingkungan masyarakat. Pada kurikulum 1964, pemerintah memberlakukan Hari Krida yang dilakukan setiap hari Sabtu.
Hari Krida sendiri memiliki arti bahwa pada hari itu, siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan dengan menyesuaikan minat dan bakat mereka. Contohnya seperti kegiatan kesenian, olahraga, kebudayaan, dan berbagai bentuk games. Kurikulum 1968 ditandai dengan peningkatan pengorganisasian materi pelajaran dengan pengelompokan suatu mata pelajaran yang berbeda, yang dilakukan secara korelasional. Setelah munculnya keputusan MPR nomor 2 tahun 1973, maka muncullah kurikulum baru yang disusun oleh pemerintah. Dalam kurikulum ini, konsep pendidikan ditentukan dari pusat, sehingga para guru tidak perlu berpikir untuk membuat konsep pembelajaran yang akan dilaksanakan. Sekarang kita akan membahas tentang kurikulum 1984. Ciri khusus dari kurikulum ini terdapat pada pendekatan pengajarannya yang berpusat pada anak didik, yaitu melalui cara belajar siswa aktif atau yang sering kita sebut dengan CSPA. Pada kurikulum ini, materi pelajaran juga diberikan dengan konsep spiral, yang artinya semakin tinggi kelas atau jenjangnya, maka semakin dalam dan luas pula materi pelajaran yang diberikan. Selain itu, metode penyampaian materi juga tidak hanya sekedar ceramah. Metode praktik juga sudah mulai digunakan agar pembelajaran lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekarang kita masuk ke kurikulum 1994. Pada kurikulum ini, pendidikannya diarahkan pada pembentukan karakter anak yang memiliki kemampuan dasar siap kerja dengan skill yang baik, sehingga nantinya bisa digunakan di perusahaan-perusahaan ataupun pabrik-pabrik. Lebih tepatnya, pendidikan pada kurikulum ini bertujuan untuk memproduksi tenaga berpendidikan yang siap pakai. Kurikulum 1994 sekarang memasuki kurikulum 2004 atau KDK. Kurikulum 2004 atau biasa dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi ini dalam pengembangan kemampuan untuk kompetensi tugas yang disesuaikan dengan standar performance. Hasil yang diharapkan muncul pada peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Dari kurikulum 2004 mengalami perubahan, yaitu kurikulum 2006 atau yang biasa dikenal dengan KTSP. Pada KTSP ini memiliki ciri khas bahwa guru diberi kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa, serta kondisi yang ada di sekolah. Setelah KTSP, selanjutnya mengalami perubahan kembali, yaitu menjadi kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 ini memiliki konsep yaitu menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill, yang terdapat 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Buku yang digunakan dalam K13 ini yaitu buku tematik terpadu.